Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Eva Septianingsih, NIM 1963108, akan menjelaskan materi tentang fungsi dan fungsi linear. Yang pertama yaitu tentang fungsi. Pengertian fungsi. Pengertian fungsi dari segi teori, fungsi adalah himpunan dari pasangan urut yang tidak memiliki pasangan urut dengan unsur pertama yang sama. Nah, pengertian fungsi secara umum, fungsi adalah persamaan yang terdiri dari dua variabel atau lebih yang nilainya saling tergantung. Nah, sedangkan fungsi atau relasi khusus ditinjau dari segi teori set, fungsi adalah sebagai relasi yang tidak mempunyai pasangan urut dengan unsur pertama yang sama. Untuk nilai X unsur pertama hanya menentukan satu nilai Y unsur kedua. Nah, sedangkan cara penulisan fungsi. Fungsi dapat ditulis dengan berbagai cara. Misalkan fungsi yang kaidahnya ditentukan persamaan Y sama dengan X2 min 4. Seperti yang bisa dilihat, Y sama dengan X2 min 4. Nah, maka fungsi tersebut adalah Y sama dengan X2 min 4F, buka kurung X sama dengan X2 min 4F. Nah, di dalam kurung X sama dengan XY, 1Y sama dengan X2 min 4. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam fungsi. Yang pertama, dari segi jumlah variabel bebas. Yang kedua, fungsi dari segi satu variabel bebas. Yang ketiga, fungsi dengan dua variabel bebas. Yang keempat, fungsi dari segala letak variabel. Yang kelima yaitu fungsi dari segi bentuk kurvanya. Nah, sedangkan fungsi dari segi bentuk kurvanya yaitu dibedakan menjadi fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Nah, contoh-contoh fungsi aljabar yaitu seperti yang pertama fungsi linear, kedua fungsi kuadrat parabola, yang ketiga fungsi polinomial. Nah, sedangkan contoh-contoh fungsi non-aljabar yang pertama fungsi eksponen, yang kedua fungsi logaritma. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat tabel titik koordinat fungsi. Yaitu cara membuat tabel grafik menggunakan cara yang sederhana. Yang pertama yaitu membuat tabel titik koordinat fungsi, meletakkan titik-titik koordinat pada susunan salib sumbu, menghubungkan titik-titik koordinat untuk membentuk grafik fungsi. Nah, sedangkan secara sistematisnya diawali penentuan kekhusuan fungsi yang akan dibuat grafiknya. Nah, sedangkan untuk parabola diawali penentuan titik optimum, yang untuk fungsi polinomial diawali penentuan titik optimum, dan untuk fungsi rasional diawali penentuan asimptot tegak dan asimptot datar. Fungsi membuat tabel titik koordinat fungsi, meletakkan titik-titik koordinat pada susunan salib sumbu, menghubungkan titik-titik koordinat untuk membentuk grafik fungsi. Nah, penerapan fungsi dalam ekonomi. Penerapan fungsi dalam bidang ekonomi salah satu bagian yang sangat penting untuk dipelajari. Karena model-model ekonomi yang berbentuk matematika biasanya dinyatakan dengan fungsi. Sedangkan fungsi merupakan dasar untuk mempelajari mengenai konsep limit dan aljabar. Limit dan aljabar kalkulus. Nah, yang selanjutnya adalah dalam ekonomi antara lain fungsi linear, kuadrat, fungsi kubik, fungsi logaritma, fungsi eksponen. Nah, dalam bagian ini dijelaskan mengenai pengertian fungsi dan relasi, unsur-unsur dalam fungsi, dan macam-macam fungsi yang dapat diterapkan dalam ekonomi dan bisnis. Nah, hubungan atau relasi seperti set urut. Set urut adalah set yang urutan anggotanya tertentu. Nah, set urut dari suatu kejuaraan tertentu, anggotanya set disusun secara berurutan, anggota set tidak boleh ditukar posisinya. Set urut dari suatu titik koordinat atau absis dan ordinat, contohnya set urut B, titik 2B sama dengan buka kurung 2,3, absis sama dengan 2, dan ordinat sama dengan 3. Tidak boleh ditukar posisinya. Set urut yang beranggotakan 2 disebut pasangan urut. Titik koordinat tertentu yang terdiri dari absis dan ordinat merupakan contoh dari pasangan urut. Nah, yang kedua yaitu pengertian hubungan atau relasi. Nah, hubungan atau relasi adalah suatu set atau himpunan dari pasangan urut atau pasangan bersusun.
Pasangan urut adalah set urut yang beranggotakan contoh. 1. Set A sama dengan X, Y. Nah, pasangan urut umur X dan berat badan Y. Nah, yang ketiga itu cara penulisan relasinya. Secara umum, relasi dapat ditulis Z sama dengan buka kurung X, Y. Nah, unsur pertama pasangan urut atau absis Y sama dengan unsur kedua pasangan urut ordinat X sama dengan himpunan dari seluruh unsur pertama atau domain atau absis Y sama dengan himpunan dari seluruh unsur kedua atau rank atau ordinat. Materi yang kedua yaitu tentang fungsi linear. Nah, fungsi linear itu sendiri adalah fungsi polinom yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Oleh karena itu, fungsi linear sering disebut dengan persamaan garis lurus. Nah, pengertian fungsi sendiri merupakan hubungan matematis antara sebuah variabel dengan variabel lainnya. Beberapa unsur pembentuk fungsi antara lain variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel merupakan sebuah unsur yang sifatnya berubah-ubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Variabel bisa dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang menjelaskan variabel lainnya. Nah, sementara variabel terikat merupakan variabel yang diterangkan oleh variabel bebas. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang bentuk umum fungsi linear adalah Y sama dengan mx plus c, di mana m adalah gradien atau kemiringan atau kecondongan dan c adalah konstanta. Nah, membuat kurva fungsi linear. Adapun cara membuat kurva linear adalah dengan cara sederhana, yaitu dengan menggunakan tabel x dan y, di mana kita tentukan dulu nilai x sebagai variabel bebas, maka dengan memasukkan beberapa nilai x kita akan memperoleh nilai y. Nah, contohnya yaitu y sama dengan 6 plus 2x. Nah, berikut ini adalah tabel yang diperoleh dari fungsi di atas. Ini dapat dilihat. Nah, setelah kita buat tabelnya, selanjutnya titik-titik tersebut kita hubungkan agar menghasilkan garis atau suatu kurva. Nah, ini adalah kurvanya. Linear dengan cara sistematis. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu x, y sama dengan 0 diperoleh koordinat a, x1, 0. Kedua, tentukan titik potong dengan sumbu y, x sama dengan 0 diperoleh koordinat b, 0, y1. Yang ketiga, hubungkan dua titik a dan b sehingga terbentuk garis lurus. Bentuk kurva suatu fungsi apabila persamaan linearnya sebagai berikut: y sama dengan ax plus b, maka berikut merupakan agar mudah memahami pada gambar. Gradien dan persamaan garis lurus. Gradien adalah koefisien yang menentukan arah garis fungsi linear. Biasanya koefisien ini melekat pada variabel x. Jika gambar kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, maka nilai gradiennya negatif, dan juga sebaliknya. Dengan catatan garis lurus yang melalui titik A, x1, y1 dan b, x2, y2 memiliki gradien m. Ada juga persamaan garis lurus yang melalui titik A, x1, y1 dan b, x2, y2. Dan yang ketiga yaitu persamaan garis lurus yang bergradien m dan melalui titik A, x1, y1. Hubungan dua garis lurus. Yang pertama, dua garis lurus yang sejajar. Sejajar akan terjadi apabila kemiringan garis yang satu sama dengan kemiringan garis yang lain.
M1 sama dengan M2. Yang kedua, dua garis lurus yang berhimpit akan terjadi apabila persamaan garis yang merupakan kelipatan dari persamaan garis yang lain. Yang ketiga, dua garis lurus yang berpotongan, dua buah garis akan berpotongan apabila kemiringan garis yang satu tidak sama dengan kemiringan yang lain. Yang keempat, dua garis yang tegak lurus akan terjadi apabila kemiringan garis yang satu merupakan kebalikan dari kemiringan garis yang lain dengan tanda yang berlawanan, dan M1 sama dengan 1 M2, atau nilai perkalian kemiringannya menghasilkan nilai min 1. M1 kali M2 sama dengan min 1. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.